Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Saiful Usman, Prodi Teknik Mesin D4, asal daerah Kabupaten Bulukumba, asal sekolah SMK Negeri 5 Kabupaten Bantaeng. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menjelaskan tentang kerja bangku. Pada penjelasan yang saya bawakan kali ini, saya akan membawakan dengan 3 poin. Poin yang pertama yaitu apa itu kerja bangku. Poin kedua, alat apa saja yang digunakan pada pengerjaan kerja bangku. Dan poin ketiga, pengerjaan apa saja yang dilakukan dalam kerja bangku. Pada poin pertama, apa itu kerja bangku? Pengertian kerja bangku adalah teknik dasar yang harus dikuasai dalam mengerjakan benda kerja secara manual. Pengerjaan kerja bangku melakukan penekanan pada pembuatan benda kerja dengan alat tangan dan dilakukan di bangku kerja. Dan poin kedua, alat apa saja yang digunakan pada pengerjaan benda kerja. Yang pertama ada penggores, yang kedua ada penitik, yang ketiga ada pengikir, yang keempat ada gergaji, yang kelima ada ragum, yang keenam ada penggores, yang ketujuh ada mister baja, yang kedelapan ada mister siku atau penyiku, dan yang kedelapan ada tap dan snei, dan lain-lain lagi sebagai macamnya. Dan pada poin ketiga, pengerjaan apa saja yang dilakukan dalam kerja bangku. Yang pertama itu mengikir, yang kedua mengebor, yang ketiga menggergaji, yang keempat menyenei, yang kelima mengetap, dan lain-lain lagi sebagai macamnya. Adapun contoh pengerjaan yaitu pembuatan mur dan baut, melakukan pengeboran dan pengetapan pada mur, dan melakukan snei pada has baut untuk menghasilkan ulir atau drat pada sisi luar has baut. Begitu pula dengan mur yang ditap untuk menghasilkan ulir atau drat pada dinding lubang mur. Sedikit tambahan, saya juga berasal dari SMK dari jurusan Teknik Mesin, yang mana pada pembahasan saya kali ini sama dengan yang saya pelajari pada bangku SMK yang lalu, yang mana saya selalu teringat terhadap proses kerja bangku. Dalam proses kerja bangku, seorang mahasiswa yang pertama harus memahami alat dan cara menggunakannya, dan yang kedua mahasiswa harus memahami cara membaca gambar untuk melakukan kerja bangku, yang mana dalam kerja bangku yang namanya gambar kerja atau job sheet itu selalu berkaitan, yang mana tujuan dari kerja bangku adalah membuat benda kerja, dan dasar dari benda kerja adalah gambar kerja itu sendiri. Jadi ketika kita belum bisa membaca gambar, otomatis kita tidak bisa melakukan yang namanya kerja bangku. Dan yang menjadi tantangan dalam kerja bangku yaitu sebagaimana dasarnya kerja bangku ya adalah cara kerja manual, yang mana kita sebagai mahasiswa atau orang yang kerja untuk melakukan kerja bangku harus menyiapkan yang pertama adalah kesiapan diri atau tenaga, dan yang kedua adalah kesabaran, karena tentu saja pada teknik mesin selalu mengutamakan yang namanya presisi. Jadi jika kelewatan atau berlebihan juga berarti tidak pas dalam pengukuran yang sebagaimana telah disampaikan pada gambar teknik. Jadi harus disesuaikan, dan mungkin